Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Charles Anindya Nurani. Pada pagi hari ini, kita akan membahas materi-materi apa saja yang akan diujikan pada TKA Matematika. Sebelumnya, untuk melihat materi-materi apa saja yang akan diujikan, kita bisa melihatnya di web pusmendikbud.kemendikbud.go.id. Oke, pada kerangka asesmen mata pelajaran matematika, kita pilih SMA, SMK, dan sederajat, kemudian matriks assessment. Nah, di sini akan dijelaskan banyak materi-materi yang akan diujikan. Yang pertama ada bilangan, kedua ada aljabar, kemudian ada geometri dan pengukuran, ada trigonometri, nomor 5 data dan peluang. Oke, dari materi-materi tersebut, langsung saja kita bahas ke soalnya. Oke, soal yang pertama, persamaan grafik pada gambar di atas adalah ini adalah grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, A ini menentukan grafik terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Jika grafik terbuka ke atas, itu A-nya lebih besar daripada 0. Berarti A-nya adalah positif. Jika grafik terbuka ke bawah, A-nya kurang dari 0. Berarti A-nya negatif. Oke. Kalau ini, soal ini grafiknya terbuka ke atas. Nah, grafik terbuka ke atas berarti A-nya itu positif. A positif, A berarti kan angka di depannya X kuadrat. Angka di depannya X kuadrat positif, berarti di depannya X kuadrat positif. Jawaban yang benar adalah A, B, dan E. Yang C dan Y itu kan di depan X kuadratnya negatif, berarti A-nya negatif, min 1, ini min 1, berarti ini salah, ini salah. Kemudian untuk menentukan mana jawaban dari A, B, dan E yang benar, kita bisa mengecek yang pertama, titik-titik yang dilalui, yang titik potong pada sumbu X. Yang pertama titik potong pada sumbu X, ini X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 2. Kemudian titik potong pada sumbu Y, Y-nya sama dengan 2. Oke. Dari A, B, sama E, paling gampang kita lihat titik ini, Y sama dengan 2. Ketika X-nya 0, Y-nya sama dengan 2. Jadi, kalau X-nya 0, kita masukkan X-nya 0, maka ketemu Y-nya sama dengan 2. Dari A, B, sama E, ketika kita masukkan X-nya 0, berarti kalau X-nya 0, semuanya kan 0. Yang A, itu Y sama dengan 0 kuadrat min 3 kali 0 plus 2, berarti sama dengan 2. Jawabannya pasti yang A. Kalau yang B, ketika dimasukkan X-nya 0, ini jawabannya negatif 2. Kalau E yang ketika dimasukkan X-nya sama dengan 0, berarti sama dengan 3. Berarti jawaban yang benar pasti A. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2. Nada bekerja di suatu perusahaan dengan gaji 6 juta. Dia sudah merencanakan beberapa pengeluaran setiap bulan untuk kehidupan sehari-hari. Dia mengambil 50% dari gajinya. Untuk menabung, dia ambil 1/6 dari gajinya. Untuk perawatan diri, dia ambil 1/8 dari gajinya. Sisa gaji yang digunakan untuk healing dan refreshing. Destinasi wisata mana yang mungkin digunakan untuk healing dengan sisa gajinya? Yang pertama, gajinya kan 6 juta. Gajinya kan 6 juta. Untuk kehidupan sehari-hari dia mengambil 50%. Berarti yang pertama untuk kehidupan sehari-hari, hidup sehari-hari 50/100 kali 6 juta.
Oke, sama dengan coret-coret begini ya, 5 dicoret dengan 10, ini 2, coret 3, berarti 3 juta. Nah, ini untuk kehidupan sehari-hari, sudah 3 juta. Kemudian, untuk menabung, dia ambil 1/6. 1/6 dari gajinya. Perhatikan, dari itu sama dengan kali, berarti 1/6 kali 6 juta. Berarti sama dengan 1 juta. Kemudian 1/8 untuk perawatan diri. 1/8 kali 6 juta. Sama dengan ini bisa disederhanakan, 8 sama 6 dicoret bisa dibagi 2, ini jadinya 4, ini dibagi 2 jadinya 3. Kemudian 3 juta dibagi 4, 750. Oke. Sisa gaji dia gunakan untuk healing dan refreshing. Sekarang begini, kita hitung sisanya. Gaji yang pertama tadi kan 6 juta. Kemudian dikurangi untuk kehidupan sehari-harinya 3 juta. Dikurangi sisanya masih 3 juta. Dikurangi lagi 1 juta. Masih sisa 2 juta. Kemudian dikurangi lagi untuk merawat diri 750. Masih sisa 1.250. Nah, sekarang baru kita hitung mana yang bisa menjadi pilihan dari nada untuk healing dan refreshing. Yang pertama, pantai dengan estimasi 800 dan transportnya 500.000. 800 tambah 500.000 jumlahnya jadi 1.300.000. Cukup atau tidak? Pasti tidak cukup. Yang kedua, gunung dengan estimasi 600 dan transportnya 300. 600 dan 300 berarti 900.000. Danau dengan estimasi ini dengan transport ini, berarti ini ditambah ini jumlahnya 1.250.000. Pulau wisata dengan estimasi 700 dan transport ini 1.500.000. Kemudian yang E, wahana wisata 1 juta dan transportnya 200.000. Berarti 1.200.000. Mana yang mungkin? Berarti yang mungkin itu yang B, kemudian yang C, kemudian yang E. Yang A tidak mungkin karena dia kurang uangnya, dia juga sama kurang. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal yang nomor 3. Lima barisan aritmatika memiliki suku tengah 0 dan bedanya 3. Dua suku terakhir dari barisan aritmatika tersebut adalah dua suku awal dari barisan geometri. Oke, barisan aritmatika. Aritmatika ada 5 barisan, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Suku tengahnya 0, bedanya 3. Kalau beda berarti kan, nah begini, bedanya 3. Kalau tengahnya 0, oke, berarti 0 ke sini itu harusnya kan dikurangi 3. Ini ke sini plus 3 plus 3. Ini kan harusnya kan plus 3 begitu ya. Oke, berarti ini 3 tambah 3 berarti ini 6, berarti ini min 3, ini min 6.
Begitu. Ini barisan aritmatikanya. Kemudian dua suku terakhir dari barisan aritmatika merupakan dua suku awal barisan geometri. Berarti dari sini kita menemukan barisan geometri suku awalnya 3, suku keduanya 6. Oke. Kalau geometri berarti kita bisa menentukan rasio. Rasio kalau ini suku pertama, ini suku kedua, rasio itu sama dengan U2 dibagi U1. Oke. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Oke. Kemudian kita jawab yang pertama, rasio barisan geometri adalah 3. Benar atau salah? Salah. Karena rasionya adalah 2. Kemudian suku ke-6 dari barisan geometri tersebut kurang dari 100. Sekarang kita cek barisan geometri UN geometri, UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Oke, berarti kalau U6 sama dengan A itu suku pertama. Suku pertamanya adalah 3. 3 kali R-nya 2, pangkat N-nya 6 dikurangi 1 sama dengan 3 kali N-nya 6 Oke, 2 pangkat 5. Oke. 3 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32. Nah, 3 kali 32, 3 kali 3, 9, 3 kali 2, 6. 96. Oke, suku ke-6 barisan geometri tersebut kurang dari 100. Benar apa salah? Benar. Berapa? 96. Oke. Jumlah 5 suku pertama deret geometri tersebut kurang dari 100. Sekarang kita hitung. Oke. SN geometri itu bagaimana rumusnya? SN geometri, SN sama dengan A kali R pangkat N min A kali R pangkat N, oke, min 1 per R dikurangi 1. Begini. Oke, sekarang kita hitung sama dengan ya, A-nya 3 kali R-nya 2 pangkat N, sebentar, biar enak nulisnya di sini saja. S 5 sama dengan A-nya 3 kali R-nya 2 pangkat 5 dikurangi 1 per R-1, R-nya 2 dikurangi 1 sama dengan 3 kali 2 pangkat 5, 32 dikurangi 1 per 1. Oke. Ini sama dengan, cara lanjutkan di sini ya. Sama dengan 3 kali 31 per 1. Jadi 93. Jumlah 5 suku pertama deret geometri tersebut kurang dari 100. Benar. Berapa? 93. Oke. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 4. Nomor 4. Jika sekan B sama dengan 13 per 12, maka tan beta adalah, oke, sekan jika sekan beta sama dengan 13 per 12, maka tan beta sama dengan, oke, kita buat dulu segitiga siku-siku. Untuk mengerjakan soal perbandingan trigonometri kita pakai segitiga siku-siku. Oke. Kalau segitiga siku-siku berarti ini namanya sisi miring, yang ini sisi miring. Kemudian yang ini
sisi tegak, 2 ini sisi tegak. Tergantung mana sudutnya nanti diletakkan di mana. Yang pertama, sekant beta sama dengan 13/12. Anggap saja beta di sini. Kita misalkan beta itu letaknya di situ. Oke. Kemudian kita perhatikan sekant. Sekant itu sama dengan 1/cos beta. Oke. 1/cos beta berarti kebalikan dari cos. Sekant itu kebalikan dari cos. Jika cos beta itu sama dengan cos itu samping dibagi dengan miring. Samping per miring. Berarti kalau sekant itu kan kebalikan. Berarti miring dibagi samping. Oke. Miring dibagi samping. Kalau beta letaknya di sini, saya buat gambarnya lebih jelas lagi. Begini. Kalau betanya tadi di sini, sekant beta sama dengan 13/12. Berarti 13 itu adalah sisi miringnya, ini 13, sisi sampingnya itu 12. Berarti sampingnya di sini. Kenapa tidak di sini? Kenapa tidak di sini? Kenapa tidak di sini? Di depan sini? Karena ini adalah sisi depan. Dia berada di depan sudut beta. Jadi bukan sisi miring, samping, sorry. Nah, karena sisi depannya ini belum diketahui, kita cari dulu sisi depannya. Cara menghitungnya pakai teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu gimana bunyinya? Teorema Pitagoras itu bunyinya jumlah kuadrat sisi tegak sama dengan kuadrat sisi miring. Jumlah kuadrat sisi tegak sama dengan kuadrat sisi miring. Jadi jumlah kuadrat sisi tegak, ini kita misalkan X ya. Nah, X kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Begini. X kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. X kuadrat ditambah 144 sama dengan 113 kuadrat itu 69. Oke. Kemudian X kuadrat sama dengan 144-nya pindah ruas. Plus pindah ruas jadi minus. 169 dikurangi 144. Oke. Jadi X kuadrat sama dengan 25. Nah, berarti X sama dengan akar 25. Berarti X sama dengan 5. Berarti ini 5. Oke. X-nya 5. Kemudian kita cari tan B. Tan B itu sin per cos. Oke, depan per samping. Depannya 5, sampingnya 12. Jadi jawabannya 5/12. Jawabannya yang B. Oke. Kita lanjut soal yang selanjutnya. Soal nomor 5. Soal nomor 5. Diketahui F bundaran GX sama dengan X kuadrat plus 7X min 5. Dan GX sama dengan X plus 2. Oke, pernyataan berikut yang benar dan salah. Oke, jawabannya lebih dari 1. F bundaran GX berarti F dalam kurung GX sama dengan X kuadrat plus 7X min 5. Oke, berarti F karena GX-nya sudah diketahui, X plus 2 sama dengan X kuadrat plus 7X min 5.
gitu ya. Oke, sekarang fx plus 2 ini, yang ini harus kita ubah biar jadi x aja, atau bisa kita misalkan dengan huruf yang lainnya. Contoh, misal kita berikan misal m sama dengan x plus 2 begini. Berarti untuk mencari x sama dengan plus 2 pindah ruas jadi min, m min 2. Oke. Jadi sekarang kita ubah yang ada x-nya, kita ubah jadi m. Berarti f dalam kurung x berubah jadi m min 2. M min 2 plus 2 sama dengan x-nya kita ubah jadi m min 2 kuadrat plus 7x min 5. Oke. Kemudian f dalam kurung min 2 plus 2 kan 0. Berarti fm sama dengan m min 2 kuadrat. Cara pengkuadratannya, ini masih ingat dengan rumus kuadrat ini enggak? A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Oke. Berarti kalau M min 2 sama dengan M kuadrat ditambah 2 kali M kali min 2 ditambah min 2 kuadrat. Oke. Sama dengan M kuadrat 2 kali M, 2M kali min 2, min 4M ditambah min 2 kuadrat, berarti 4. Kenapa 4? Karena negatif kali negatif hasilnya positif. Oke, sekarang kita masukkan M min 2 kuadrat hasilnya M min 4M plus 4 ditambah 7 kali, x-nya ini tadi diganti min 2 ya, M min 2 ya. Ya udah, enggak apa-apa. Oke. M min 2 min 5. Oke. Fm sama dengan M min 4M plus 4 ditambah 7 kali M, 7M, 7 kali min 2, min 14 min 5. Sama dengan, ini M kuadrat. Ya, oke. Sekarang M kuadratnya tetap M kuadrat, min 4M tambah 7M, berarti plus 3M. Plus 4 dikurangi 14 dikurangi 5. Nah, min 14 min 5 berarti min 19. Min 19 ditambah 4 berarti min 15. Oke. Kemudian kita cek pilihan jawabannya. Yang pertama, fungsi f ini kan fm. Nah, m-nya diganti x, boleh. X kuadrat ditambah 3x min 15. Berarti yang pertama, fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 15, benar. Oke. Kemudian yang B, komposisi G bundaran fx sama dengan ini. Sekarang kita cek. Berarti kalau GOF itu G dalam kurung fx. Begitu ya. Oke, berarti sama dengan G, F-nya dimasukkan, x kuadrat plus 3x min 15. Berarti ini yang di dalam ini dimasukkan ke dalam G. G-nya kan x plus 2. Berarti x kuadrat plus 3x min 15 plus 2 sama dengan x kuadrat plus 3x plus min 15 plus 2 berarti min 13. Yang B salah atau benar? Salah. Oke. Yang C, nilai F min 4 sama dengan min 11. Sekarang kita cek. F min 4 sama dengan min 11. Ini saya hapus ya.
fx tadi kan sama dengan x kuadrat plus 3x min 15. Berarti f min 4 sama dengan x kuadrat. X-nya min 4 kuadrat plus 3 kali min 4 min 15 sama dengan min 4 kuadrat 16. Kenapa kok tidak min? Karena negatif kali negatif hasilnya positif. Ditambah 3 dikali min 4 berarti min 12. Kemudian min 15. 16 min 12 berarti kan 4 dikurangi 15 berarti hasilnya min 11. Benar apa salah? Benar, yang C benar. Oke, kemudian yang D, nilai G bundaran F2 sama dengan min 15. G bundaran F kan tadi rumusnya ini, G bundaran F X. Sekarang kita masukkan, jika yang ditanya G bundaran F2, dimasukkan G bundaran F2 sama dengan X-nya diganti 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 dikurangi 13. 2 kuadrat 4 tambah 6 dikurangi 13 sama dengan 10 dikurangi 13 min 3. Ini benar apa salah 15? Salah. Kemudian yang E, jika G bundaran Fx sama dengan min 3, tentu nilai X jika G bundaran Fx sama dengan min 3. Oke, G bundaran Fx sama dengan min 3. Sebentar, kita hapus dulu. G bundaran Fx sama dengan min 3. Oke, G bundaran Fx itu kan rumusnya x kuadrat plus 3x min 13. Berarti x kuadrat plus 3x min 13 sama dengan min 3. Berarti min 3-nya ini kita pindah luas. X kuadrat plus 3x min 13 plus 3 sama dengan 0. Berarti x kuadrat plus 3x min 13 plus 3 min 10 sama dengan 0. Oke, kemudian kita apakan? Kemudian kita faktorkan. Cara pemfaktoran yang paling gampang. Oke, x kuadrat itu perkalian antara x sama x. 10 itu perkalian antara 2 dan 5. Kenapa pakai 2 dan 5? Karena nanti kalau dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya sama dengan 3. Harus sama yang di tengah ini. Kenapa nggak pakai 1 sama 9? 1 sama 10. Kalau 1 sama 10 nanti hasilnya yang tengah ini antara 9 atau 11. Oke, kemudian kita kali silang. X kali 2, 2x, x kali 5, 5x. Hasil operasinya harus penjumlahan, hasilnya harus sama seperti yang di tengah 3x. Agar 2x sama 5x itu dijumlah hasilnya 3x, maka yang harus dikasih negatif itu min 2. Berarti kalau ini dikasih min, berarti ini min. Jadinya kita dapat faktor x min 2 kali x plus 5 sama dengan 0. Masing-masing kita sama dengan kan 0. X min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan min 2, min pindah ruas jadi plus. Atau x plus 5 sama dengan 0, maka x sama dengan min 5. Berarti nilai x jika G bundaran Fx sama dengan min 3 adalah min 5. Benar atau salah? Benar. Oke. Jadi jawabannya bisa A, C, sama E. Gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor
6. Soal nomor 6. Sebuah kantong berisi 4 bola merah, 5 bola biru, dan 1 bola hijau. Jika diambil 1 bola secara acak dari kantong tersebut, maka peluang terambilnya bola bukan biru adalah. Oke, maka peluang terambilnya bola bukan biru. Berarti kalau di sini kan merahnya ada, merahnya sama dengan ada 4, birunya ada 5, kemudian hijaunya ada 1. Jadi peluang terambilnya bola bukan biru, berarti boleh merah atau boleh hijau. Begitu ya? Oke, boleh merah atau boleh hijau. Berarti peluang terambilnya bola merah atau hijau. Merah itu kan berarti peluang merah 4, karena bola merahnya ada 4, per jumlah dari semuanya, semua bola yang ada di keranjang itu kan ada 10 ya. 4 tambah 5 tambah 1, 10. Oke, yang kedua peluang terambilnya bola hijau 1, karena hijaunya 1, per 10. Karena atau peluangnya bukan biru kan berarti merah atau hijau, berarti atau. Kalau atau berarti ini ditambah 4 per 10 ditambah 1 per 10 sama dengan 5 per 10 sama dengan 1 per 2. Oke, jawaban yang mana? Jawaban yang C, 1 per 2. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan gambar di atas. Soal nomor 7, gambar di atas menunjukkan seorang anak yang berada jarak 33 meter dari kaki sebuah gedung. Oke, ia mengamati puncak gedung dan helikopter di atasnya dengan sudut elevasi masing-masing 30 derajat dan 45 derajat. Jarak helikopter tersebut dari puncak gedung adalah. Oke. Berarti sekarang kalau kita gambar, ya, begini ya. Oke. Jarak anak tersebut berarti kan 33. Nah, ini ya. Oke, anaknya kan di sini. Karena ini tidak disebutkan tinggi anak tersebut berapa, maka kita abaikan tinggi anak tersebut. Oke, dari sini berarti kita untuk mengetahui jarak ini sama ini, jarak tinggi helikopter sama gedung itu kan jarak ini. Berarti kita harus tahu tingginya gedung. Yang kedua kita harus tahu tingginya ini helikopter itu. Begitu? Oke. Sekarang kita bisa menghitung tingginya gedung. Tinggi gedung, kalau anaknya berada di sini, nah sudut elevasinya kan 30. Sudut elevasinya 30, tinggi itu kan, tingginya gedung ini kan berada di depan sudut. Nah, depan dengan samping. Depan dengan samping berarti kita pakai tan. Oke, depan dengan samping berarti kita pakai tan. Oke, depan dengan samping berarti kita pakai tan. Tan 30 sama dengan, nah tan 30 sama dengan tinggi gedung TG, saya buat TG, dibagi sampingnya 33 meter. Oke, gitu ya, atau 33 aja, tidak usah dikasih meter. Tan 30 berapa? Tan 33. Tan 30 berapa? Tan itu sama dengan sin
per cos, begitu ya. Tan sama dengan sin per cos. Sin 30 sama dengan setengah. Cos 30 sama dengan setengah akar 3. Berarti kalau tan 30 itu sama dengan setengah dibagi setengah akar 3. Begitu ya, coret-coret. Oke. Nah, sama dengan 1 per akar 3. Nah, ini kan enggak rasional, berarti dikalikan akar 3 per akar 3. Sama dengan 1 per 3 akar 3. Ini. Oke, berarti tan 30 itu 1 per 3 akar 3 sama dengan tinggi gedung per 33. Berarti tinggi gedung sama dengan 33 kan bagi, benar was jadi kali. 1 per 3 akar 3 kali 33. Sama ini coret, jadinya 11. Berarti tinggi gedung sama dengan 11 akar 3. Oke. Kemudian kita cari tingginya pesawat. Tinggi pesawat. Tinggi pesawat sama, kita pakai tan juga, tapi tan 45. Kenapa? Karena sudut elevasi anak laki-laki tadi melihat pesawat itu sudut elevasinya 45. Jadi tan 45 sama dengan TP, tinggi pesawat dibagi jarak antara anak dengan gedung ini yang sejajar sama pesawat. 33. Oke. Tan 45 berapa? Tan 45 itu sama kayak tadi. Sin 45 itu sama dengan setengah akar 2. Cos 45 sama setengah akar 2. Berarti tan 45 itu sama dengan setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 sama dengan 1. Oke. Jadi langsung saja. Tan 45 sama dengan 1. Sama dengan tinggi pesawat per 33. Berarti tinggi pesawat sama dengan 1 dikali 33. Berarti TP sama dengan 33. Oke. Sekarang kita hitung jarak helikopter dari puncak gedung. Berarti ini berarti jaraknya itu jarak sama dengan tinggi pesawat dikurangi tinggi gedung. Tinggi pesawatnya 33 dikurangi 11 akar 33. Betul ya? Oke, ini masing-masing kan bisa dibagi 11. Jadi, nah 33 dibagi 11, 11-nya keluar. 33 bagi 11, sisanya 3. 11 akar 33, 11-nya keluar, tinggal sisa min akar 3. Ini ya. Berarti jawabannya 11 kali 3 min akar 3. Jawabannya yang B. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Dalam sebuah tes, nilai rata-rata siswa adalah 75 dan simpangan bakunya 0. Kesimpulan yang paling tepat adalah A. Semua siswa mendapat nilai yang berbeda. Semua siswa mendapat nilai 75. Ada siswa yang nilainya lebih dari 75. Ada siswa yang nilai lebih rendah dari 75. Ada siswa nilai siswa bervariasi jauh dari rata-rata. Oke. Simpangan baku itu kan varians. Simpangan baku itu bukan adalah varians ya. Varians itu sama dengan S kuadrat. Kemudian simpangan baku sama dengan akar S, begini, akar S kuadrat. Begini ya. Oke. Nah, kalau simpangan bakunya S-nya sama dengan 0, berarti S kuadratnya sama dengan 0. Nah,
Kalau variansnya sama dengan 0, berarti semua siswa nilainya 75 karena tidak ada perbedaan nilai. Semuanya sama karena variansnya 0. Berarti jawabannya yang B. Begitu. Oke, selanjutnya untuk nilai yang untuk soal yang selanjutnya, nomor 9. Hitunglah itu. 5/6 dibagi 10/9 ditambah 3/8. Oke, ada pembagian, ada penjumlahan. Mana yang dikerjakan dulu? Yang dikerjakan dulu yang pembagian. Oke, kenapa? Karena pembagian sama penjumlahan dikerjakan dulu pembagian. Oke, pembagian dalam pecahan itu kan tidak ada. Berarti harus kita ubah jadi perkalian. Kalau kita ubah ke perkalian, berarti dibalik yang belakang. Jadinya 5/6 dikali 9/10. Oke, sama dengan, ini bisa dicoret ya, 6 dibagi 3 dapat 2, 9 dibagi 3 dapat 3. 5 dibagi 5 dapat 1, 10 dibagi 5 dapat 2. Jadinya 3 per 1 kali 3 kan 3, per 2 kali 2 kan 4, berarti 3/4. Oke, selanjutnya baru 3/4 ditambah 3/8. Penyebutnya kan nggak sama, 4 sama 8 itu bisa dijadikan angka 8. 8 dibagi 4 dapat 2. 2 kali 3. Oke, ditambah 8 dibagi 8 kan 1. 1 kali 3. Oke, 6 ditambah 3 dibagi 8 sama dengan 9/8. Jawabannya mana? Jawabannya yang B. Lanjut kita ke soal nomor 10. Sebuah kubus memiliki volume 729. Panjang diagonal ruang kubus tersebut adalah, volume kubus itu rumusnya apa? Volume kubus itu kan rumusnya begini. V sama dengan R pangkat 3. Ya. V sama dengan R pangkat 3. Berarti 729 sama dengan R pangkat 3. R sama dengan akar pangkat 3 dari 729. Akar pangkat 3 dari 729 itu berapa? Oke, jawabannya 9. Kok tahu? Dapatnya dari 9 pangkat 3. 9 kali 9 kali 9 sama dengan 729. Berarti akar pangkat 3 729 sama dengan 9, begitu ya. Oke, kemudian panjang diagonal ruang kubus. Nah, jika diketahui kubus itu memiliki sisi rusuknya sama dengan A, maka diagonal sisi kubus adalah sama dengan A akar 2. Dan diagonal ruang kubus itu sama dengan A akar 3. Kalau sisinya A. Sekarang sisinya itu 9. Berarti diagonal ruangnya 9 akar 3. Jawabannya yang D. Begitu. Oke. Lanjut kita soal nomor 11. Seorang siswa jurusan teknik bangunan SMK sedang merancang tangga darurat yang akan dipasang dari tanah ke balkon sebuah gedung. Jarak horizontal dari kaki tangga ke dinding adalah 6 meter. Oke. Dan tinggi balkon dari tanah adalah 8 meter. Jadi kalau digambar seperti ini. Ini tangganya ya, jarak horizontal dari kaki tangga yang ini ke tinggi balkon, ini misalkan gedungnya, itu sama dengan 6 meter. Terus tinggi balkon dari tanah balkon di atas ini sampai tanah itu 8 meter. Berdasarkan informasi tersebut tentukan benar atau salah.
kalau diketahui seperti ini 6, terus ini tingginya 8, berarti sisi miringnya berapa, panjang tangganya berapa, bisa digunakan pakai rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras tadi gimana? Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak. Berarti misalkan ini saya namai X kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan 100. Itu X kuadrat. Berarti X sama dengan akar dari 100. Berapa? 10. Jadi panjangnya tangga itu sama dengan 10. Oke. Tangga yang dibutuhkan dapat dihitung dengan menggunakan teorema Pitagoras. Benar apa salah? Benar. Oke. Kemudian panjang tangga yang dibutuhkan adalah 10 meter. Benar apa salah? Benar. Jika tersedia tangga adalah 9 meter, maka masih bisa digunakan karena hampir mencukupi. Salah, ya nggak bisa dong. Ya, menggantung nanti tangganya. Nomor 4, jarak tangga ke tembok membentuk segitiga sama sisi. Bukan. Ini kan 6, ini 8. Berarti kan bukan segitiga sama sisi. Salah. Begini, tentang semuanya. Tentang ini aja. Oke, segitiga yang terbentuk oleh tangga, dinding, dan tangga adalah segitiga siku-siku. Benar. Oke, sudah. Selanjutnya soal nomor 12. Rata-rata nilai ulangan 17 siswa dari skala 100 adalah 83. Ada 3 siswa yang mengikuti ulangan susulan, sehingga rata-rata nilai ulangan 20 siswa menjadi 82. Tentukan rata-rata semua pernyataan berikut benar terkait dengan nilai ketiga siswa yang mengikuti ulangan susulan. Oke. Yang pertama, rata-ratanya kan 17 siswa itu kan 83. Berarti jumlah nilai dari ketiga siswa tersebut berapa? Berarti jumlah nilai 17 siswa itu sama dengan 17 dikali 83. Sama dengan berapa? 83 kali 17. 1, 2, 8 kali 7, 56, tambah 2, 58. Oke, kali 3, 3, ini 8. 1, 1. Begini ya. Oke, 4. 114. Selanjutnya, kok 114? 411. Oke, begini ya. Kemudian jika ditambahi 3 siswa yang mengikuti susulan, jumlah nilainya jadi rata-ratanya jadi 82. Oke, berarti jumlah nilai 20 siswa itu sama dengan 20 kali 82 sama dengan 82 kali 2 4. 8 kali 2 16. 16 kali ini ini salah menuliskan ya. 16 terus dulu 1, 3. Empat, 8 kali 2. Oke. Oh, sebentar, yang ini hasilnya itu ya.
bagi 83 kali 17, 1, 2, 8 kali 7, 5, 6 tambah 2, 8 kali 1, 8 ditambah 1, 1, 1. Nah, kurang 1. Oke. Lanjut. Berarti jumlah nilai 3 siswa yang susulan itu sama dengan 1640 dikurangi 1411 sama dengan ini dikurangi ini 60 jadinya 9, ini 3 dan 229. Jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ulangan susulan sama dengan 229. Benar. Rata-rata nilai ketiga siswa yang mengikuti susulan lebih dari 70. Oke, berarti kan rata-rata kan ini jumlah nilai dibagi siswanya ada 3, berarti 229 dibagi 3. Oke, ini dapat 27, masih sisa 19 bagi 3, kira-kira dapat 6, 76 sekian. Oke, lebih dari 70, benar. Nilai terendah dari ketiga siswa yang mengikuti ulangan susulan tidak kurang dari 29. Sekarang misal, skala nilai yang dipakai itu kan adalah 100. Kalau 2 orang memiliki nilai sempurna, berarti nilai paling rendahnya 29. Kok bisa? Kan 229. 200 anak nilainya sempurna, berarti sisanya 39. Nah, susulan tidak kurang dari 29. Benar. Oke, benar. Karena pasti tidak kurang dari 29. Ya, benar. Kalau lebih dari 29 mungkin atau tidak? Bisa jadi mungkin kalau ini tidak memiliki nilai 100 sempurna. Kemudian nilai tertinggi dari ketiga siswa yang mengikuti ulangan susulan lebih dari 76. Nilai tertingginya lebih dari 76. Oke, benar. Jangkauan data nilai ketiga siswa yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72. Oke, misal jangkauan terpanjang itu kan ketika ada nilai terendah sama nilai tertinggi. Nilai terendahnya 29, nilai tertingginya 100. Berarti 100 dikurangi 29 dikurangi 1, ini hasilnya 71. Jadi nilai jangkauan tertingginya 71. Lebih dari 72. Salah. Oke, berarti jawabannya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita langsung ke nomor 13. Suatu bilangan bulat P dikatakan bersisa A jika dibagi B. Jika ada bilangan bulat M, sehingga P sama dengan M kali B ditambah A. Contoh, 7 dibagi 4, sisanya 3. Karena 7 sama dengan 4 kali 1 tambah 3. Oke, 17 dibagi 5, sisanya 2. Karena 5 kali 3 sama dengan 5 kali 3 tambah 2. Oke. 35 dan seterusnya. Oke, diketahui fungsi f memetakan bilangan asli kepada sisanya apabila bilangan itu dibagi 4. Maka domain fx adalah bilangan kelipatan 4. Sisanya diketahui fungsi f memetakan setiap bilangan asli kepada sisanya. Memetakan bilangan asli kepada sisanya
apabila bilangan itu dibagi 4. Oke. Domain F adalah bilangan kelipatan 4. Memetakan sisanya. Oke. Kan dibagi 4, tidak mesti kan sisanya sama dengan, tidak mesti ada yang bersisanya 0, ada yang bersisanya 1, ada yang 2, ada yang bersisanya 3, begitu ya. Jika domain dari F adalah bilangan kelipatan 4, maka sisanya adalah 0 semua. Kalau F itu kelipatan memetakan bilangan asli kepada sisanya apabila bilangan itu dibagi 4. Maka pernyataan ini benar atau salah? Domain F adalah bilangan kelipatan 4. Kan tidak mesti, ya jawabannya salah. Kemudian range dari Fx adalah 0, 1, 2, 3, benar. Kenapa? Tadi kalau dia dibagi 4, sisanya antara 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa, ini domain F ini tidak mesti bilangan kelipatan 4 ya, bisa bilangan asli dan sebagainya. Nilai dari F31 adalah 1. F31 adalah 1. Apa benar? Sekarang kita lihat. 31 sama dengan 4 dikali 7 ditambah 3. Oke. Berarti ini sisanya 3. Berarti nilainya adalah 1, benar atau salah? Salah. Jadi jawabannya yang benar yang nomor 2 aja. Kemudian lanjut. Oke, selanjutnya untuk soal yang nomor 4. Sebuah gudang besar berbentuk balok memiliki ukuran panjang 12 meter, lebar 9 meter, dan tinggi 8 meter. Dengan keterangan, titik pojok lantai depan kiri bawah dianggap sebagai titik acuan A. Berarti sekarang kita buat dulu baloknya. Kita gambar balok. Oke. Balok titik acuan depan ini A. Kemudian dari titik A jika berjalan lurus ke kanan sejauh 12 meter. 12 meter ini ketemu titik B. Oke. Dari titik B jika naik lurus ke atas setinggi 8 meter, ini 8 meter ke titik C. Oke. Kemudian dari titik C berjalan ke belakang sejauh 9 meter ke titik D. Berarti titik D di sini. Oke, ini 9. Oke, kemudian dari jarak A ke C adalah akar 145. A ke C, berarti ini segitiganya A, B, C ini ya. Kita buat segitiga A, B, C. Titik A, B, C. Siku-sikunya di B. Oke. Ini 12, ini 8. Oke. Berdasarkan ini kan karena segitiganya siku-siku, berarti kita bisa menyelesaikan menggunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu bunyinya kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak. Kalau ini misalkan AC kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 144 ditambah 64 sama dengan 208, begitu ya. Berarti AC sama dengan akar 208. Oke, jadi yang pertama benar atau salah? Salah. Oke. Kemudian dari jarak B ke D adalah 208. B ke akar 208. B ke D. B ke D berarti kita pakai segitiga BCD ya. Kita pakai segitiga BCD. Sekarang kita hapus AC tadi, tulis dulu biar enggak lupa. AC akar 208. Kemudian jarak B ke D berarti segitiganya ini B, C, D. Nah, ini 8, ini 9. Berarti ini kan sisi miring. Sisi miringnya berarti
Sama tadi pakai Pitagoras, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak. Berarti BD kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Sama dengan 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81. Sama dengan ditambah 145. Berarti BD sama dengan akar 145. Oke, jawabannya benar apa salah? Salah yang ini, yang benar akar 145. Oke, dari jarak A ke D adalah 17. Sekarang kita cek A ke D 17. Benar atau salah? Nah, sekarang kita punya BD, kita punya BD ini ya. BD itu ini. Nah, kita punya BD, kita punya AB, kemudian kita yang ditanya AD. Berarti kita bisa buat segitiganya. Kita bisa buat segitiganya. Segitiganya segitiga A. Oke. A. Oh, ini B. A-nya di sudut ini. A. Ini titik B, ini titik D. Oke, ini siku-siku. Oke. AB-nya 12, BD-nya akar 145. Oke, AD-nya ditanya. Sama seperti yang tadi, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak. Berarti AD kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah akar 145 kuadrat. 144 ditambah 145. Akar kalau dikuadratkan, akarnya hilang. Jadinya 289. Berarti AD, ini kan AD kuadrat ya. Berarti AD sama dengan akar 289 sama dengan 17. Jawabannya benar. Kemudian jarak terpanjang yang bisa diukur di dalam gudang tersebut adalah 17 meter. Benar. Kenapa? Karena di antara semuanya yang paling panjang adalah diagonal ruang. Diagonal ruangnya adalah 17 meter. Jadi jarak terpanjangnya 17 meter. Oke. Selanjutnya kita lanjut nomor 15. Nomor 15. Sebuah jasa rental mobil memerlukan aturan biaya. BX sama dengan 200 plus 50X, 50.000X. Dengan BX adalah biaya total biaya dalam rupiah untuk menyewa mobil selama X jam. Selain itu, jika lama sewa melebihi 8 jam akan dikenakan biaya tambahan 100.000 flat, tidak tergantung berapa jam lebihnya. Oke. Seorang pelanggan membayar biaya total sebesar 750.000. Berapa jam mobil itu tersebut disewa? Oke. Berarti ini ya. Sesuai dengan rumus BX, oke. Berarti BX-nya 750.000 sama dengan 200.000 ditambah 50.000 kali X. Begini ya. Oke. 200.000 ini kan penjumlahan, pindah ruas jadi pengurangan. Jadi 750.000 dikurangi 200.000 sama dengan 50.000X. Nah, ini sisanya jadinya 550.000. Ini sama dengan 50.000 X. Begini. Oke. Sekarang jika lama sewa melebihi 8 jam. Nah, sekarang kira-kira kalau 8 jam itu kan 50 kali 8 sama dengan 400.000. Ya, 400.000.
50 kali 8 itu kan 400.000. Sedangkan di sini kan 500.000 lebih. Berarti ini lebih dari 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam itu kan kena biaya cas tambahan 100.000. Begitu ya. Berarti ini kita kurangi dulu dengan 100.000. Tidak 550 dibagi 50.000 enggak. Berarti ini dikurangi dulu 100.000. Jadinya 450.000 sama dengan 50.000 X. Ini. Oke. Kalau habis itu X sama dengan ini kan 50.000 kan kali benar jadi dibagi 450 dibagi 50. Tadi X sama dengan coret jadinya 9. X-nya 9 jam. Oke. Begitu ya. Jadi lamanya seseorang itu menyewa mobil selama 9 jam. Sekian pembelajaran TKA hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Jika tidak tahu, jangan lupa bertanya ya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.